Ya memang jalan hijrah itu bukan tanpa rintangan. Jangankan kita ya, kita bukan siapa-siapa kalau dari sisi keimanan dan ketakwaan. Nabi Yusuf alaihissalam, dia sebelum menjadi pembesar di kota Mesir, sebelum jadi menteri di kota Mesir, itu mengalami apa yang beliau alami. Sejak kecil bahkan, dilempar oleh saudaranya ke sumur. Bahkan ini saudara sendiri yang melempar beliau ke sumur. Walaupun saudara lain ibu ya, tapi tetap itu saudara lah. Dan jauh lebih menyakitkan orang terdekat kita yang justru menyakiti kita. Itu jauh lebih menyakitkan. Kemudian dipungut oleh orang, dijual murah di pasar, sampai kemudian berada di kerajaan di Mesir, kena fitnah lagi. Namun di sini ujiannya, ketika Yusuf alaihissalam itu hampir-hampir tergoda untuk melakukan suatu kemaksiatan yang besar. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau karena beliau termasuk orang-orang yang mukhlis. Proses kejadian ketika beliau itu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tinggalkan karena Allah, inilah esensi dan hakikat hijrah yang sesungguhnya. Manakala kita meninggalkan sesuatu yang dibenci atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dengan syarat kita meninggalkannya itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang meninggalkan satu keharaman bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk berpindah kepada keharaman yang lain. Karena keharaman yang lain ini lebih nikmat, lebih basah, lebih menggiurkan. Ya itu bukan hijrah namanya. Hijrah itu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis yang disampaikan oleh Ustadzuna tadi, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah sejatinya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Namun dengan catatan dia meninggalkannya itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang meninggalkan sesuatu yang Allah benci karena Allah, maka pasti kita nggak boleh ragu. Pasti Allah akan tolong, pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Man taraka syai'an lillahi baddalallahu lahu ma huwa khairul lahu minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau yang Anda tangkap dari cerita Mas Imam tadi, beliau meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan yang lebih baik, perasaan yang lebih tenang, kehidupan yang lebih tentram. Kemudian Allah lunasi hutang-hutang itu semua, iya kan? Jumlahnya nggak sedikit dan bisa dilunasi dalam tempo yang sangat singkat sekali. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka untuk bisa kembali ke Mekah, menguasai Mekah, itu butuh proses. Mereka harus hijrah dulu ke Habasyah. Bahkan hijrah ke Habasyah nggak sekali, 2 kali hijrah ke Habasyah. Dan itu konsekuensinya meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda. Kemudian hijrah ke Madinah. Baru 8 tahun setelah hijrah ke Madinah, barulah Rasulullah SAW dan para sahabat diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi Fathu Makkah, Rasulullah dan para sahabat masuk ke kota Makkah tanpa ada perlawanan sedikit pun dari orang-orang kufar di Makkah. Semenjak saat itu berbondong-bondong manusia masuk Islam. Rasulullah SAW benar-benar berada di puncak kejayaan dakwahnya. Butuh proses, butuh waktu. Nah kalau Rasulullah SAW saja dan para sahabat itu butuh sekitar 8 tahun ya semenjak beliau hijrah. Kalau dihitung semenjak beliau berdakwah terang-terangan pada tahun 4 Hijriah, berarti beliau 13 tahun di Mekah, 9 tahun ditambah dengan 8 tahun, berarti 17 tahun semenjak beliau berdakwah terang-terangan dan beliau harus terusir keluar dari Makkah menuju Madinah, kemudian untuk kembali menuju Makkah dalam keadaan dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh proses 17 tahun. Itu dalam posisi beliau sebagai seorang nabi dan rasul yang disokong oleh wahyu, kemudian Jibril turun naik ketemu dengan beliau. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, jangankan 17 tahun, sedetik saja Allah kalau menginginkan perubahan, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Maka proses hijrah itu dia butuh kesabaran. Ada yang pernah bertanya ya, Ustadz, anak ini sedang hijrah dari sesuatu yang diharamkan. Tapi kenapa kok setelah saya hijrah, saya pikir akan lempeng-lempeng saja begitu. Saya pikir akan nikmat, nyaman. Tapi ternyata, waduh, ujiannya berat. Maka jawabannya adalah, kita kembali kepada perjalanan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah saja butuh waktu yang tidak sebentar untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di puncak-puncak kejayaan dakwah beliau, maka kita pun harus bisa lebih bersabar. Dan setiap orang yang beriman, yang mengaku beriman, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yakinlah, di setiap perjalanan proses kita dalam hijrah kita akan menemukan pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW selama 17 tahun beliau berdakwah itu, beliau senantiasa melihat keajaiban pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang semakin menambah keyakinan beliau. Itu yang semakin menambah kekuatan beliau. Jadi bayangkan mana lebih baik kita dapat sekali pertolongan sekaligus daripada berkali-kali dalam proses perjuangan kita. Tentu yang lebih nikmat dan lebih mengokohkan hati kita adalah manakala dalam perjalanan hijrah kita itu kita banyak melihat pertolongan Allah. Tidak hanya satu pertolongan. Antum kalau merenungi kekuatan hijrah yang dimiliki oleh para penyihir Fir'aun itu
Itu kan para penyihir Firaun, coba kalau kita renungkan ya. Mereka-mereka ini hidup di istananya Firaun, fasilitas lengkap, dapat gaji tinggi dari Firaun. Mau minta apa saja dikasih oleh Firaun. Dan mereka dijadikan orang dekatnya Firaun, orang di ring satu lah begitu. Tiba-tiba setelah melihat bukti yang nyata, mukjizat, maka mereka langsung beriman. Setelah mereka langsung beriman, itu langsung diancam oleh Firaun. Kamu kalau ikut Musa, maka kamu saya bunuh. Bukan hanya saya bunuh, tapi saya salib, disilang, kemudian dibunuh secara perlahan-lahan. Bayangkan dari kehidupan yang begitu mewah, nikmat, penuh kemewahan di istana Firaun, harus dibunuh dengan cara disalib, disilang. Tapi itu pun tidak menjadikan mereka mundur ke belakang. Para ulama menjelaskan, kok bisa ya mereka itu seperti itu dalam sekejap, mereka itu lebih rela mati daripada murtad, daripada harus mengorbankan kembali keimanan yang mereka rasakan ketika itu. Para ulama menyebutkan jawabannya, karena ketika itu para penyihir Firaun merasakan kebahagiaan dan ketenangan yang luar biasa, yang jauh lebih manis, jauh lebih indah daripada semua kemewahan dan kenyamanan hidup yang sudah diberikan oleh Firaun untuk mereka. Sehingga ketika mereka diancam untuk dibunuh dan dipaksa untuk kembali murtad, tapi harus menanggalkan kembali keimanan mereka, mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Karena keimanan yang mereka rasakan saat itu jauh lebih nikmat. Nah, yang memberikan kenikmatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kelapangan dada, kekuatan untuk berhijrah. Bahkan ini kan tidak main-main, kematian. Pilihannya mati atau murtad. Dia pilih mati. Subhanallah. Kali lagi manisnya keimanan yang dia rasakan ketika itu, ketenangan, lapangnya dada yang mereka rasakan ketika itu jauh lebih indah, jauh lebih berharga buat mereka. Menyambung pertanyaan yang tadi yang pertama dari host kita, saya jadi teringat ini salah satu tips supaya kita ringan dalam melangkahkan kaki hijrah kita. Supaya keharaman-keharaman yang menggiurkan itu bisa dengan mudah kita tinggalkan. Karena manisnya iman itu Allah letakkan di dalam hati, dan hati kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati kita itu dengan sekehendaknya. Maka salah satu tips terbesar untuk sukses hijrah adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa kolbu kita ini, agar menjadikan kolbu kita ini sabat, istiqamah di atas ketaatan, dan tidak lagi mau mendekati hal-hal yang diharamkan. Kita tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hati kita betul-betul membenci hal-hal yang diharamkan tersebut. Kalau kurang-kurang rasa cinta kita kepada ketaatan dan kurang rasa benci kita kepada sesuatu yang nikmat tapi haram tersebut, maka langkah hijrah kita akan lemah. Itu sebabnya Rasulullah SAW, beliau saja disebutkan di dalam Al-Quran, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Wahai Muhammad SAW, andai kata kami tidak meneguhkan hatimu, niscaya engkau akan condong kepada ajakan mereka, orang musyrikin itu, tawaran-tawaran mereka. Tawaran mereka kan menggiurkan, kekuasaan, harta, wanita yang paling cantik. Itu mau diberikan kepada Rasulullah SAW dengan syarat beliau mau meninggalkan dakwah beliau. Allah katakan dalam Al-Quran, andai kata aku, Allah Subhanahu wa taala, tidak mengokohkan hatimu wahai Muhammad SAW, niscaya engkau akan condong untuk menyambut tawaran-tawaran orang-orang musyrikin yang menggiurkan itu. Tapi Allah yang menguatkan beliau. Maka kita butuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dengan hati yang tulus, ya Allah, tolong kuatkan hati hamba. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini tipsnya. Ini bahkan menurut anak tips yang terbesar. Sering-seringlah untuk mengucapkan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Zat yang maha memalingkan hati, palingkanlah hatiku untuk selalu mau taat kepadamu. Ini kuncinya.